Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Sekarang kita telah sampai di fasal furudul wudu. Al-wudu, dalilnya wudu diambil dari Al-Quran 4:2 daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kumtu ila sholati ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah muka kalian, dan yang kedua tangan kalian sampai siku-siku, kemudian basuhlah rambut atau kepala kalian, kemudian kaki kalian. Dua lagi diambil dari sunnah Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa fi hadis akhar binniyat, di dalam dalil tertib shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang pertama daripada fardus wudu adalah niat. Niat ini adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud kepada beribadah, sesuatu perbuatan ibadah berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan apapun itu, niat itu wajib ketika berbarengan, ketika melakukan pekerjaan tersebut. Dalam sholat berarti tentunya sholat, awal mula daripada sholat yaitu takbiratul ihram. Kemudian dalam wudu berarti ketika membasuh muka. Kemudian dalam puasa itu dikecualikan, yaitu sebelum terbitnya fajar. Nah, niat itu wajib dalam wudu. Niyatu raful hadath, niat mengangkat hadas kecil. Awit tohara lisul, atau boleh dia niat tohara untuk melaksanakan sholat, atau yang selainnya yang serupa dengan niat tersebut. Intinya dia berniat untuk mengangkat hadas atau berniat melaksanakan sholat. Wayanwi salisil baul wa nahwahu istijabatu fardus sholah, istibaha fardus sholah. Nah, dikecualikan berbeda niat. Kalau yang biasa itu niatnya raful hadath atau taharatul lisholah. Akan tapi kalau orang yang beser, yang memiliki penyakit selalu keluar air kencing atau yang lainnya yang sejenisnya, maka berbeda niatnya. Dia niat istibaha fardhus sholah, niatnya untuk agar diperbolehkan melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan selalu berhadas. Nah, itu niatnya berbeda, dikarenakan dia niatnya hanya untuk diperbolehkan melaksanakan sholat walaupun dia membawa hadas. Ini selain daripada yang bukan hadasnya. Kalau yang bukan daripada hadas atau yang dia derita penyakitnya itu, maka tetap membatalkan sholatnya. Wa in tawaddu'a li sunnah nawa istibaha sholah. Kalau dia wudu li sunnah nawa istibaha sholah. Kalau dia niat berwudunya itu untuk li sunnati, untuk melaksanakan sholat sunnah, maka tetap dia berniat istibaha fardhu sholah. Yang kedua daripada fardu wudu yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka. Wa hadduhuma baina manabi sya'ri rasi wa mukbili dzaknahu wa ma baina udhnihi faminhu. Membasuh muka, batasan muka itu dari mana yang wajib untuk dibasuh. Batasan muka itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujungnya dzakar, yaitu dagu atau dua tulang yang ada di sini. Ini namanya dua tulang, namanya ini dzakar. Dari ujung tumbuhnya rambut sampai dzakar. Kemudian lebarnya dari kuping ilal lihya sampai kuping berikutnya. Itu yang wajib. Sedangkan yang lainnya sunnah seperti melebihkan sedikit atau sampai ke lewat leher sedikit, itu namanya disunnahkan.
Faminhul ghamam, dan diantaranya itu yang wajib untuk dibasuh ada 20 bulu di dalam wajah kita. 2 terdapat di alis, 4 terdapat di bulu mata, kemudian jambang, kedua jambang, kemudian bulu yang ada di sebelah alis atau di pelipis, kemudian ada jenggot, ada juga kumis. Maka itu semua harus wajib terkena basahan daripada air dari wudhu tersebut. Wal arid, seperti yang dhahir batin, wa in kathufa qasfu dhahrihi. Apabila tebal berbeda lagi. Apabila tebal maka wajib, apabila tebal maka tidak wajib untuk menyampaikan ke dalam kulitnya. Baik, kecuali kalau dia itu tipis, khafif, maka wajib untuk menyela-nyelahi bulu jenggot atau bulu jenggot, nah agar airnya sampai ke kulitnya. Nah itu berbeda. Kalau tebal, yang banyak orang-orang salah yang dilakukan di luar sana, orang-orang berwudu dalam keadaan mereka memiliki jenggot yang tipis, akan tapi mereka tidak menyela-nyelahi seperti ini, maka wudunya ada ulama bilang tidak sempurna. Tidak sempurna berarti kalau tidak sempurna belum tentu sholatnya itu sempurna. Kalau tipis daripada jenggotnya, Nabi Muhammad menyarankan untuk menyela-nyelahi agar sampai airnya. Jika tebal maka tidak wajib untuk menyela-nyelahi. Wastahabu takhlil lihya kafif bi usubi min asfal. Atsalits, yang ketiga daripada fardunya wudu, yaitu ghusl yadain ma'amil farqan wa ma alaihima. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kullu yadai asliyah au zaidat tasbit bi asliyah. Seluruh tangannya, walaupun itu tangannya berlebih, contohnya jarinya berlebih, ada 6 jari, memiliki 6 jari, atau dia memiliki daging yang tumbuh di atas tangannya, maka wajib juga dikenakan dengan air wudhunya, karena itu termasuk daripada tangannya. Nah, kan tapi misalnya itu seperti yang ada biasanya banyak kesalahan daripada orang-orang di luar sana, mereka tidak terlalu memperhatikan kotoran yang ada di bawah kuku. Nah itu juga wajib untuk dibersihkan, kecuali kalau itu kotoran memang susah sekali untuk dibersihkan, sehingga kalau dibersihkan dipaksakan akan membuat sakit, rasa sakit, maka tidak wajib. Kalau tidak itu maka tidak diudurkan dan wajib untuk dibersihkan dan dialirkan, dikenakan air ke dalam bawah kuku. Itu wajib, harus diperhatikan hal-hal kecil seperti ini yang bisa membuat ibadah kita sempurna. Kalau wudhunya sempurna, maka otomatis sholatnya insya Allah akan sempurna zahir, salah zahirnya. Arabi masu syai'in min basyati ra'si au sya'rihi fi haddihi. Membasuh sesuatu dari basyara ra'si, dari sebagian kulit kepala. Membasuh beda sama mengusap. Kalau ghusl itu membasuh, kalau mashu mengusap. Kalau ghusl itu mengalirkan air, kalau mashu itu membasahkan sampainya basah ke tempat tersebut. Beda kalau alir itu dialirkan, kalau basah itu cuman dilembabkan saja. Kalau kepala itu mashu, yaitu mengusap. Nah wajib mengusap kepala itu sebagian daripada kulit kepala atau rambutnya. Paling sedikit ulama berpendapat 3 helai daripada rambut seorang yang ada di batas kepalanya. Kalau di luar dari batas kepala maka tidak wajib dan tidak sah, otomatis tidak sah dari wudhunya. Kalau misalnya rambutnya panjang melebihi daripada batas kepalanya, dia basahkan saja 3 helai rambut yang ada di luar daripada bagian kepalanya, maka tidak sah wudhunya. Karena yang wajib itu adalah di dalam bagian kepalanya atau yang ada nih batasan daripada tumbuhnya rambut. Tidak boleh lewat daripada itu. Paling sedikitnya adalah 3 helai. Yang sunnahnya seluruh kepala. Madhab Imam Abu Hanifah 1/4 daripada kepala. Kalau mazhab Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu membasuh seluruh kepala, maka kita disunnahkan untuk membasuh seluruh kepala dengan cara seperti ini. Tangannya ini, jempol ini diletakkan di pelipis, berdua-duanya kemudian ditarik
diangkat lagi. Nah, itu caranya, kedua tangan. Itu yang sunnahnya, karena agar menjauhi daripada khilaf. Khuruj minal khilaf as-sunnah. Khilaf para ulama dalam menentukan pendapat itu hukumnya sunnah. Al-khamis ghusrajlan ma'akaban wa syukukihima. Membasuh kaki bersama dengan mata kakinya, wa syukukihima, dan pecahan-pecahan yang ada pada kaki kalau kita itu kakinya mengalami kepecahan atau retak-retak, maka wajib juga untuk mengalirkan air ke dalam pecahan yang ada pada kaki tersebut. Kalau tidak atau udzur atau susah membersihkan kotoran tersebut dan dikarenakan sakit, merasa sakit atau terlalu dalam lubang atau pecahan yang ada pada kaki, maka diudzurkan. Akan tetapi kalau tidak dan mudah untuk menghilangkannya, akan tapi kita enggan untuk mengalirkan air tersebut ke dalam pecahan yang ada dalam kaki, maka hukum wudhunya itu dianggap tidak sempurna. Ada seorang sahabat, orang Badui pada zaman tersebut, zaman Nabi Muhammad SAW, masuk melaksanakan sholat di hadapan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW melihat ke kakinya tidak terkena air wudhu. Maka Rasulullah SAW bilang, ini mata kaki akan dilahap oleh api neraka, akan masuk ke dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW, ini kaki yang tidak terkena wudhu ini akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jaga daripada pecahan-pecahan yang ada dalam kaki kita, karena mungkin itu akan menyebabkan azab bagi kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir yaitu tertibu falau ghatasa suhah. Tertib yang terakhir tertib. Rasulullah SAW bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melaksanakan sholat melihat aku, kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam riwayat dan diriwayatkan Sayyidina Ali wa Sayyidina Uthman, tidak Rasulullah SAW idza tawaddu'a salatan. Apabila Nabi Muhammad SAW berwudu 3 kali, semuanya batas 3 kali. Rasulullah ketika berwudu semua anggotanya dibasuh sebanyak 3 kali. Lebih itu hukumnya makruh dikarenakan israf, boros dalam menggunakan air. Falau ghatasa suhana, jikalau dia inginkan mempercepat waktunya, atau dia berada di suatu tempat yang air melimpah, atau dia ingin melaksanakan atau dia dalam keadaan berenang, maka dia boleh ketika dia itu ingin mencelupkan seluruh badannya tanpa dengan tertib, tanpa dengan mengikuti semua peraturan tadi dari membasuh muka, langsung dia celupkan seluruh badannya dengan niatan berwudu, maka hukumnya boleh. Watajibul muwalatu fi wudu'i daim hadath wastishabun niyatu hukman. Maka wajib al-muwalah, langsung melaksanakan sholat continue fi wudu'i daim hadath, bagi orang yang penyakit beser tadi, untuk melaksanakan sholat tidak boleh dia menunggu-nunggu dulu atau menghela-hela waktu. Harus continue daripada wudhu sampai sholat langsung dikerjakan tanpa menunggu-nunggu atau menghala-hala waktu. Fastun wa sunnatu siwaku thumma tasmiyah makrunatu bin niyati ma'awal ghusl kaffan. Adapun fasl sunnah dalam wudhu yang pertama adalah siwak, karena Rasulullah SAW bersabda, kemarin kita telah bahas bahwasanya Rasul menganjurkan sekali untuk memakai wudhu di setiap wudhu atau di setiap sholat. Wasiwak, kemudian thumma tasmiyah, membaca bismillah, baca bismillah di awal. Kullu amalin la yabda fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, wa fi riwayati akhar fa huwa abdal. Nah, orang yang setiap sesuatu yang itu sesuatu diberikan pahala ketika melakukannya dalam syariat Islam. Apabila dia tidak memulai itu ibadah atau perbuatan soleh tersebut tanpa diawal dengan bismillah, maka itu ibadah akan berkurang pahalanya, akan dikurangi pahala, tidak lengkap. Sebagaimana kalau kita melihat
seekor sapi atau seekor hewan yang tidak memiliki buntut, maka itu akan kelihatan cacat atau turun harganya. Wa talaffudzu bin niyat wa istishabuha. Kemudian sunnah yang selanjutnya melafazkan niat, menyebutkan niat tersebut, wastishabu dan membarenginya dalam ketika mau berwudu. Fa in taraka tasmiyah fi awali atabiha qabla faraghi. Nah, jikalau ada orang lupa membaca bismillah di awal, maka boleh bismillah di pertengahan sedang berwudu atau ketika dia ingatnya, kecuali kalau dalam keadaan dia sudah melaksanakan wudu. Nah, kalau dia masih dalam wudu tersebut, maka dia boleh membaca bismillah dikarenakan mungkin lupa. Salasa al khata wa nisyan, dimaafkan dari umatku itu dua, yaitu salah dan lupa. Fayaqulu bismillah awwalu wa akhiruna. Kalau dia lupa, maka sama seperti doa makan, bismillahnya dalam wudunya, yaitu bismillah ya awalu wal akhiru. Itu kalau dia lupa dalam pertengahan wudu dia mau baca bismillah lagi. Kama fil akli wa syurbi. Tsumma ghuslu kaffain fa in lam yattaqid wa fi ma'in qalil. Kemudian membasuh kedua tangan. Wa ma'i qabla ghuslihima thalatha marrat. Nah, kalau dia itu mencelupkannya ke tempat wadah yang sedikit, maka hukumnya makruh. Sumamut malu, kemudian kumur-kumur, kemudian menghisap air ke hidung dan dikeluarkan lagi, itu sunnah. Afdhalu jam'i bainahuma bi thalathing qarnan. Sunnahnya itu menggabungkan antara mulut dan hidung, semuanya berbarengan dalam satu air yang sama. Yatamat min kulli ghurfat thumma yastasqiqu bi baqiha wal muballaghatu fihi ma li ghairi sha'im. Wa tathlithu kullu minal ghusli wal mashi wa takhlili. Kemudian berwudu 3 kali, baik itu membasuh ataupun mengusap, semuanya disunnahkan dengan sesyarat atau sebanyak 3 kali. Wa ya'khudhu syakku bil yakin, kemudian memutuskan keraguan dengan keyakinan. Contohnya dia dalam wudu, dia itu ragu-ragu ini 2 kali atau 3 kali, maka diambil yang yakinnya, yaitu 2 kali, maka dia boleh berwudu sebanyak 3 kali. Walaupun itu lebih, maka tidak dihukumi makruh dikarenakan dia mengambil yang yakin. Dia yakinnya dia ragu-ragu antara 2 dan 3, maka paling yakin adalah 2. Nah, itu. Wa massu jami'i ra'si, membasuh seluruh kepala. Kemudian sunnah fa in lam yurid naz'ama ala ra'si mashu juz'an min ar-ra'si thumma tammimhu ala sa'iri thalathah. Kemudian kalau itu dia tidak berkeinginan untuk mencabut imamah yang ada di kepala atau ya imamah, maka dia boleh mashu juz'an min ar-ra'si thumma tammim ala sa'iril thalathah. Dia boleh untuk membasuh sebagian yang ada dalam kepalanya, yang masih dalam bagian kepalanya. Contohnya dia memakai imamah yang besar, dia boleh angkat sedikit saja, dioleskan sekadar kewajiban saja. Tsumma mashu udhunain dhahirima wa batinima bima jadi. Kemudian membasuh kedua kuping dan bagian dalamnya dan luarnya, itu sunnah dengan air yang berbeda dari membasuh sebelum kuping ini, membasuh kepala. Wasima khain bima jadi. Kemudian dalam kuping itu juga sunnah untuk dibasuh. Wa takhlilu al-sabi wa al-sabi wa rijlain bi khinsir jadil yusra min asfali khinsir yumna ila khinsir yusra. Menyela-nyela jari-jari, baik jari kaki ataupun jari kaki disunnahkan dari bagian kiri, jari kiri khinsir ini kelingking dari kaki kanan sampai jempol, kemudian begitu juga kaki kirinya dari kelingking sampai jempol. Wa tatabu wa tayamun, kontinu, kemudian disunahkan kontinu, tidak menunda dalam berwudu. Kemudian disunahkan juga mendahului yang sebelah kanan.
walitolatul gurrah, dan melebihkan basuhan dalam tangan, melebihkan siku-siku sedikit, kemudian watahjil, melebihkan basuhan dalam muka, disunahkan sampai leher sedikit. Watarkul isti'anah wa nafdi, kemudian meninggalkan meminta tolong kepada orang lain untuk diambilkan air, itu juga sunnah. Nah, kemudian yang lain-lainnya banyak daripada sunnah dalam wudhu banyak. Kalau dihitung itu hampir ratusan daripada sunnah dalam wudhu saja. Makanya ketika orang yang berilmu beribadah lebih afdal daripada orang yang tidak berilmu. 2 rakaat orang yang alim beribadah lebih afdal daripada 70 rakaat orang yang abid, orang yang sering beribadah. Karena orang yang alim itu lebih banyak amalnya, lebih banyak sunnahnya, lebih banyak niat yang dilakukan ketimbang daripada orang yang beribadah. Dia hanya niat beribadah tanpa dengan didasari ilmu, maka itu biasanya ibadahnya akan tolak. Setiap amal ibadah bigori ilmi mardutul la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dikerjakan tanpa didasar dengan ilmu, maka itu amal ibadah mardudatun la tuqbalu, akan ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting untuk belajar ilmu, khususnya fikih, dikarenakan ini ilmu yang penting dalam segi ibadah. Karena awal pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala as-shalah, yaitu amal sholat. Jikalau baik sholatnya, maka akan baik kulluhu ibadah wa amalihi, setiap amalnya maka akan baik juga. Nah, jikalau amal ibadahnya itu jelek, maka seluruh amal ibadah juga akan otomatis mengikuti amal ibadah sholatnya, mengikuti jelek juga. Nah, maka itu harus memperbagus dalam segi sholat. Subhanakallah wa bihamdi, intinya yaitu fardhu wudu ada sunnah yang begitu banyak. Maka itu saja yang kita akan bahas hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.